iklan-iklan itu bikin kita ngerasa kayak kayaknya aku perlu deh beli produk itu. Kayaknya aku perlu deh beli skincare A biar kelihatan putih. kapitalisme industri menciptakan kebutuhan palsu untuk mengintegrasikan kita ke dalam sistem. Iklan, teknologi, dan budaya populer dirancang untuk membuat kita terus merasa kurang. Iklan ada di mana-mana. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, di jalan, di langit, di tembok, di mal, di ruang publik, dimanapun, bahkan di air yang kita minum. Ekonomi bergantung pada daya beli kita. Demi keberlanjutan ekonomi, kita didorong untuk terus berbelanja, terus beli, dan beli, bahkan untuk produk-produk yang nggak kita butuhin. Konsekuensinya, kita kehabisan duit atau kita kelilit utang. So sad. Tujuan iklan itu simple, agar kita beli produk yang ditawarkan. Iklan-iklan itu bikin kita ngerasa kayak, kayaknya aku perlu deh beli produk itu. Kayaknya aku perlu deh beli skincare A biar kelihatan putih. Kayaknya kalau aku beli kayak naik running shoes yang harganya 10 juta ini, aku kayaknya bakal rajin olahraga deh. Nah, iklan-iklan ini bikin kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana budaya konsumerisme itu dibentuk melalui perspektif teori kritis. Apa itu konsumerisme? Jadi kalau menurut Douglas Kellner, konsumerisme bukan sekedar kebiasaan belanja. Lebih jauh dari itu, konsumerisme adalah sebuah ideologi yang mengendalikan kesadaran kita. Konsumerisme menciptakan kebutuhan palsu melalui iklan dan media massa, membuat kita percaya bahwa kebahagiaan ada pada barang yang kita beli. Konsumerisme juga mengakibatkan nilai diri seseorang diukur hanya pada barang yang dia pakai, standar belanja mereka, bukan pada hakikat manusia yang pada dasarnya sama. Selanjutnya kita akan membedah bagaimana budaya konsumerisme ini bisa ada di dalam masyarakat melalui perspektif teori kritis. Jadi kalau menurut Herbert Marcuse, seorang filsuf dari Jerman aliran mazhab Frankfurt, dalam karyanya One Dimensional Man menjelaskan bahwa kapitalisme industri menciptakan kebutuhan palsu untuk mengintegrasikan kita ke dalam sistem. Iklan, teknologi, dan budaya populer dirancang untuk membuat kita terus merasa kurang, terus membeli, dan akhirnya terjebak dalam ilusi kebebasan. Lebih jauh dari itu, konsumerisme menyebabkan alienasi diri. Kita sebagai manusia menjadi terpisah dari nilai-nilai sejati kita dan mulai mengidentifikasi diri dengan barang-barang yang kita miliki. Dalam masyarakat saat ini, hal-hal materialisme seperti mobil, gadget, dan pakaian mewah menjadi simbol siapa diri kita. Marcuse menekankan bahwa banyak dari keputusan kita sebenarnya didorong oleh rasa takut akan keterasingan. Kita mencari keamanan dengan mengikuti arus, bahkan jika itu berarti kehilangan kebebasan sejati. Contohnya, dalam masyarakat saat ini, kesuksesan itu sering dikaitkan dengan hal-hal material. Seperti orang dianggap sukses kalau sudah punya mobil A. Orang akan dianggap sukses kalau punya iPhone. Atau orang tuh dianggap sukses asalkan bisa beli tas-tas mewah, Prada, Gucci, atau barang mewah lainnya. Padahal hal itu tuh sifatnya sangat-sangat materialistis dan gak konkret gitu loh. Kesuksesan itu diukur dari banyak hal seperti kayak pertemanan, keluarga, kebahagiaan, tidak hanya pada hal-hal materialis. Marcuse juga bilang bahwa kapitalisme modern menghubungkan kebutuhan untuk bekerja dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi. Jadi, kita bekerja keras untuk membeli barang yang sebenarnya kita tidak terlalu perlukan. Sementara para pemilik modal semakin diuntungkan. Kita yang terus dirugikan, duit kita habis. Proses ini menurut Marcuse adalah bentuk kontrol sosial yang halus namun efektif. Selain itu, sistem yang terdiri dari perusahaan besar, pemilik modal, even pemerintah berperan besar dalam membentuk keinginan kita melalui iklan-iklan.
Iklan membuat konsumsi berlebihan tampak normal, bahkan diperlukan. Kita dibombardir dengan pesan bahwa tanpa barang tertentu hidup kita tidak akan lengkap. Inilah yang disebut Marcuse sebagai one-dimensional society, di mana kita terjebak pada kebutuhan materialistis dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Lalu apa dampak konsumerisme? Kalau menurut Marcuse, konsumerisme telah merampas individualitas kita. Kita menjadi lebih konformis, kehilangan kebebasan untuk mendefinisikan diri kita sendiri, masyarakat menjadi pasif, tunduk pada sistem kapitalis yang mendominasi. Namun tidak semua hilang. Marcuse percaya bahwa kesadaran kritis dapat menjadi kunci untuk melawan dominasi ini. Dengan memahami bagaimana konsumerisme bekerja, kita dapat merebut kembali kebebasan kita sebagai individu. Kalau mau belanja, mulailah dengan bertanya, apakah aku benar-benar membutuhkan ini? Apakah keputusan ini benar-benar berasal dari saya atau hasil manipulasi sistem? Itu yang perlu diterapkan. Jadi, konsumerisme bukan hanya tentang apa yang kita beli, tetapi bagaimana kita hidup. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus menjadi bagian dari sistem yang mengalienasi, atau memilih untuk hidup dengan lebih sadar dan autentik? Pilihan itu ada di kamu. Jadi, berbelanjalah dengan lebih bijak. Terima kasih.